Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Di tangan saya sekarang ada Huawei Band 6 yang bisa saya sebut sampai sekarang ini masih jadi standar smartband murah terbaik. Saya gak ngerti dengan Huawei gimana mereka bisa menjual smartband ini di harga 400 ribuan. Ya memang harga standarnya itu 600 ribu ya. Tapi Huawei itu tiap bulan selalu aja ada promosi. Mungkin memang mereka jual rugi di Huawei Band 6 ini. Atau enggak mereka bikin Huawei Band 6 sebanyak mungkin supaya biaya produksinya murah banget. Gak paham lah, pokoknya ini standar smartband murah terbaik. Sampai-sampai setiap ada smartband yang baru pasti selalu saya versuskan. Kemarin ada Z-Blaze Ares, saya versuskan. Ada Realme Band 2, saya versuskan. Masih lebih bagus Huawei Band 6. Oke, sekarang ada penantang baru lagi dari Xiaomi yaitu Redmi Smart Band Pro. Apakah tahta Huawei Band 6 sebagai smartband terbaik belum tergoyahkan? Yuk, simak video ini sampai selesai. Baik Huawei ataupun Redmi, desainnya mirip. Tapi kalau kita perhatikan lebih dekat lagi, agak sedikit berbeda sebenarnya. Untuk Huawei sendiri, bagian samping-sampingnya ini agak sedikit melengkung ya. Kemudian bagian belakangnya di bagian sensor ini nggak terlalu menonjol. Dan di bagian samping kanan ada satu tombol untuk pengoperasiannya. Sedangkan di Redmi Band bagian sampingnya ini sedikit flat. Jadi patahannya kerasa banget pas mulai mau ke belakang. Kemudian tampilan belakangnya di bagian sensor ini lebih menonjol daripada Huawei Band 6. Dan juga untuk Redmi Band ini tidak ada tombol fisik sama sekali ya. Jadi pengoperasiannya full di touchscreen aja. Kemudian untuk strapnya, di Huawei strapnya ini menyesuaikan dengan lebar bodi. Sedangkan di Redmi Band sebaliknya, tidak menyesuaikan dengan bodi dari smartbandnya. Kemudian untuk sistem strapnya, di sini sama-sama belum menggunakan quick release. Tapi untuk Redmi lebih simpel menurut saya karena tinggal pencet dan tarik. Sedangkan Huawei Band 6, kita membutuhkan alat tambahan untuk bongkar pasang strapnya. Kemudian material yang digunakan di kedua smartband ini udah bagus, kacanya udah sama-sama 2.5D glass, jadi samping-sampingnya udah melengkung kok. Ya terlihat elegan lah daripada yang flat. Kemudian sama-sama juga udah anti fingerprint magnet, jadi gak bakalan gampang dekil. Dan yang terakhir kalau saya ketuk-ketuk ini sama kerasnya. Tapi untuk Huawei sih tidak ada keterangan ini apakah tempered glass atau enggak. Sedangkan yang Redmi di website resmi Xiaomi ada keterangannya. Kalau kaca yang digunakan di Redmi Band Pro ini udah tempered glass. Jadi ya sedikit lebih tenang lah karena ada keterangan resminya dari mereka. Dan material bodinya sama-sama terbuat dari plastik next level. Ya, level yang seterusnya dari plastik. Plastiknya bukan plastik murahan. Untuk Huawei sendiri terbuat dari polimer, sedangkan Redmi Band Pro terbuat dari nilon 6. Kemudian material strapnya sama-sama terbuat dari bahan silikon, tapi ada perbedaan yang saya rasakan ketika menggunakan smartband ini. Menurut saya Redmi Band Pro sedikit lebih lembut dan lebih premium daripada strap yang ada di Huawei Band 6. Overall, secara build quality keduanya udah bagus, tapi kalau ditanya mana yang lebih solid, saya akan jawab Redmi Band Pro. Lanjut ke bagian display. Kedua smartband ini sama-sama udah menggunakan panel AMOLED di layar seluas 1,47 inci dengan resolusi 1094 x 368. Jadi kalau kita lihat dari sini ini identik banget ya. Panelnya sama, luas layarnya sama, resolusinya juga sama. Untuk kerapatan pixelnya Huawei tidak mencantumkan berapa, tapi untuk Redmi Band Pro 282 ppi. But overall kualitas layar dari kedua smartband ini udah cakep, saya suka lah. Vibrant, kemudian hitamnya juga pekat. Tapi menurut saya di sisi display ini ada beberapa keunggulan Redmi Band Pro daripada Huawei Band 6. Yang pertama, Redmi Band Pro udah mendukung auto brightness, sedangkan Huawei Band 6 belum bisa. Jadi masih manual-manual aja kalau kita mau ngatur kecerahan. Yang kedua, display AMOLED di Redmi Band Pro benar-benar dimaksimalkan dengan adanya fitur Always On Display. Kemudian untuk user interface atau UI dari kedua smartband ini tentunya berbeda karena dari brand yang berbeda juga. Ada kekurangan dan kelebihan masing-masing dari keduanya. Seperti misalnya di bagian notifikasi, saya lebih suka Redmi Band Pro. Dia udah support emoticon, jadi terbaca jelas lah. Kemudian di Redmi Band Pro ini, pemberitahuannya jelas aplikasinya apa, jadi gak cuma WhatsApp aja. Tapi aplikasi lain juga ada keterangannya, seperti YouTube, Tokopedia, dan yang lain-lain.
Tapi Redmi Band Pro kurang praktis di bagian SPO2 kemudian heart rate monitoring. Jadi kalau kita mau measuring ya, mau ngedetek, kita harus scroll dulu ke bawah. Berbeda dengan Huawei, tombol measure-nya langsung tersedia di halaman atas. Tinggal klik aja, itu lebih simple. But overall info-info yang diberikan dari kedua smartband ini udah lengkap ya, jadi sama-sama bagus lah. Kemudian kalau kita bandingkan band face dari kedua smartband ini, mana yang lebih lengkap, yang lebih banyak, tentunya Huawei Band 6. Banyak banget band face yang disediakan oleh Huawei ya untuk Huawei Band 6 ini, dari mulai yang gratis sampai yang berbayar ada semua. Kemudian yang saya suka juga di Huawei Band 6 ini, watch face-nya bisa di custom ya, baik custom foto dari galeri ataupun custom tampilannya, mau apa info yang ditampilkan. Sedangkan di Redmi hanya bisa custom foto aja, tapi kita bisa menyimpan sampai 8 foto sekaligus. Kemudian fitur kesehatan dari kedua smartband ini menurut saya udah sama-sama lengkap. Sama-sama punya memiliki heart rate monitoring untuk mendeteksi detak jantung dan bisa di set ke all day. Kemudian sama juga memiliki fitur SPO2 atau blood oxygen untuk mengukur kadar oksigen dalam darah. Ini juga sama bisa di set ke all day. Untuk sensornya terbilang akurat ya, udah saya bandingkan dengan oximeter. Kemudian sama-sama juga memiliki fitur sleep tracker untuk melacak kualitas tidur kita. Nah, seperti yang selalu saya bilang di review smartband atau smartwatch Huawei, fitur yang saya suka yaitu True Sleep-nya. Huawei ini memang cakep banget sih. Nah, apakah Redmi Band Pro jelek? Enggak, sama-sama bagus, bener. Tidurnya jam berapa, bangunnya jam berapa, itu terdeteksi dengan baik. Kemudian kalau kita tidur bukan di malam hari, itu tetap akan dihitung, jadi ditambahkan dengan tidur yang malam. Tapi di Redmi Band Pro ini hitungannya agak sedikit ngaco ya. Kalau di Huawei Band 6 ini saya tidur jam 21.45 sampai jam 2.02. Nah ini kan hitungannya 4 jam 17 menit. Ini betul. Sayangnya di Redmi Band Pro ini hitungannya ngaco. Saya tidur selama 3,5 jam. Itu kan salah. Padahal hitungan tidurnya bener sama banget dengan yang Huawei Band 6. Fell asleep-nya jam 21.45, bangunnya jam 2.02. Ini kan sama persis ya dengan laporan yang ditampilkan oleh Huawei True Sleep-nya. Tapi info yang ditampilkan di Redmi Band ini lebih lengkap ya. Di sini ada berapa BPM-nya, kemudian berapa SPO2-nya. Yang selanjutnya sama-sama punya fitur stress level. Dan keduanya juga bisa aktif seharian ya, 24 jam. Dan sama-sama juga punya fitur cycles. Tapi untuk Huawei, fiturnya akan hilang kalau kita di pengaturan itu laki-laki. Kalau di Redmi Band ini meskipun kita mengaturnya laki-laki, tetap ya fitur cycle-nya nongol gitu. Jadi overall untuk fitur kesehatan dari kedua smartband ini udah lengkap. Nah tapi kalau kita bicara fitur ekstra, menurut saya Redmi Band Pro lebih lengkap. Karena di Redmi Band Pro ini ada fitur yang suka ditanyakan nih sama kalian, yaitu kamera shutter atau kamera remote. Sedangkan jenis olahraga yang didukung dari kedua smartband ini mana yang lebih lengkap? Redmi Band Pro lebih lengkap dengan 110 olahraga. Sedangkan Huawei hanya 96, ya hanya dalam tanda kutip ya. Karena 96 itu udah terbilang banyak banget, udah lengkap itu juga. Sama-sama juga belum built-in GPS, jadi kalau mau olahraga silahkan bawa smartphone-nya. Kemudian apakah bisa set goal? Ya, keduanya bisa set goal. Tapi ada kekurangan di Huawei Band 6, terutama bagi teman-teman yang suka olahraga sepeda outdoor. Ya, untuk pengaturannya lumayan ribet. Jadi kalau kita cari di Huawei Band 6 ini nggak ada olahraga cycle outdoor. Tapi baik Huawei Band 6 ataupun Redmi sama-sama udah mendapatkan sertifikasi 5ATM. Aman digunakan berenang sampai tekanan kedalaman 50 meter. Dan yang terakhir, ketahanan baterai dari kedua smartband ini mana yang lebih awet? Menurut saya Redmi Band Pro lebih awet. Saya pakai barengan selama 1 hari, perbedaannya cuma 2% aja. Oke, itu dia video versus antara Huawei Band 6 dengan Redmi Smart Band Pro. Pertanyaannya, apakah tahta Huawei Band 6 udah digeser? Saya jawab iya. Fitur-fitur yang jadi kekurangan di Huawei Band 6 bisa diatasi di Redmi Smart Band Pro. Seperti tidak adanya auto brightness di Redmi Band udah ada. Tidak adanya AOD di Redmi Band udah ada. Ribet untuk tracking sepeda outdoor di Redmi Smart Band Pro aman. Kemudian build quality-nya menurut saya lebih bagus Redmi Smart Band Pro. Dan yang terakhir, keribetan instalasi aplikasi penyanding Smart Band-nya lebih mudah di Redmi Band Pro daripada Huawei Band 6.
Ya masalah Google itu mah ya. Itu aja sih yang jadi alasan saya kenapa sekarang tahta Huawei Band 6 udah mulai luntur. Tapi kalau ternyata teman-teman punya pendapat yang berbeda, silahkan tulis aja di kolom komentar. Ini hanya pendapat subjektif saya. Oke, sebelum saya tutup, seperti biasa, terima kasih bagi teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Mohon maaf apabila ada salah-salah dalam penyampaian informasi ataupun masih banyak kekurangan. Rizal Fauzi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.